Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika di kelas 9. Dan saat ini kita sudah berada pada pertemuan yang kelima. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menerima pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa agar kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar hingga akhir video nanti. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait dengan transformasi, yakni translasi, dilatasi, rotasi, dan refleksi. Hari ini kita akan memulai materi bab yang kedua, bab baru terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat kekongruenan bangun datar yang tertuang pada tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah kalian menerima pembelajaran hari ini, dijelaskannya materi tentang kekongruenan bangun datar, kalian dapat menentukan syarat kekongruenan bangun datar. Oleh karena itu, diharapkan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, kekongruenan bangun datar. Perhatikan dan amatilah berbagai gambar yang terdapat pada tampilan slide berikut ini. Kegiatan pertama kita yakni mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak kongruen. Oke, coba amati gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar A, ini contoh dua gambar mobil yang kongruen. Sedangkan gambar B, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Selain itu, kita juga bisa melihat gambar lainnya yang ada di bawahnya. Dua kursi yang kongruen bagian A, sedangkan B, dua kursi yang tidak kongruen. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi apa perbedaan suatu bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen? Oke, jika belum, maka berikut ini ditampilkan beberapa ilustrasi terkait dengan kongruen dan tidak kongruen lagi. Bisa juga gambar A, 5 gambar pensil yang kongruen, sedangkan gambar B, 2 gambar pensil dan ballpoint yang tidak kongruen. Oke, selain itu ukuran pas foto 40 cm x 60 cm dengan ukuran foto lain 40 cm dan 60 cm. Ini dua figura lukisan yang kongruen. Selain itu, ukuran figura yang berbeda ukuran 40 x 30 serta 40 x 80. Ini contoh dua figura lukisan yang tidak kongruen. Oke. Bagaimana di dalam menemukan kongruen pada dua bangun datar? Perhatikan kegiatan dua berikut ini. Dua persegi panjang kongruen bisa ditunjukkan melalui gambar A. Jadi sisinya ini sama dengan halnya dengan sisi yang ini pada gambar yang sebelahnya. Selain itu, sisi yang sebelahnya dan yang ini itu selalu sama, sehingga bangun datar ini dikatakan kongruen. Selain itu juga dua persegi kongruen yang memiliki ukuran sisi 3 cm dikatakan kongruen. Berikut juga 3 bintang yang kongruen, ukurannya sama dan bentuknya sama. Selain itu, 3 tabung yang kongruen memiliki ukuran yang sama, tinggi dan bentuk yang sama. Selain itu, untuk gambar di bawah ini
adalah contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. Oke, dua persegi panjang ini tidak kongruen, satu ukurannya kecil, satu ukurannya besar. Sedangkan yang di sebelahnya dua segi empat tidak kongruen, ini bola ketupat, sedangkan yang ini bentuk persegi. Selain itu dua bintang tidak kongruen, satu ukurannya besar, satu ukurannya kecil. Dua tabung yang tidak kongruen, satu ukuran besar, satu juga ukuran kecil. Oke, kita akan mencoba pada kegiatan ketiga ini mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Salinlah persegi panjang ABCD pada gambar 4.8 pada kertas lain. Kemudian guntinglah. Oke, ini kalian praktekkan ya di rumah. Geser, translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berhimpit dengan E dan titik B berhimpit dengan titik F. Apa yang terjadi dengan titik-titik lain? Oke, jadi ketika kita buat salinan dari persegi panjang ini, kemudian kita tempelkan lagi di atas permukaan pada persegi panjang ABCD ini. Kemudian namanya kita berikan persegi panjang EFGH. Maka ketiga, apakah persegi panjang ABCD tepat menepati menutup persegi panjang EFGH? Oke, jika jawabannya ya, maka kita akan menemukan kesimpulan. Jika benar, setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD nih dan EFGH kongruen disimbolkan dengan tanda seperti ini. Jadi ABCD dinamakan kongruen dengan EFGH. Oke, jadi kesimpulannya kongruen itu apa? Oke, jadi kongruen itu bentuknya sama, bangun datarnya, kemudian ukurannya pun sama. Itu untuk kesimpulan dari ABCD kongruen dengan EFGH ataupun bentuk segi empat lainnya. Selanjutnya, kita pada kegiatan keempat akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi. Kalau tadi translasi pada persegi panjang. Oke, lakukan kegiatan di bawah ini bersama temanmu. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Jiplaklah bangun trapesium PQRS pada kertas lain, lalu guntinglah. Yang kedua, putarlah, rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium TUVW. Oke, jadi terlebih dahulu kita buat salinan dari trapesium PQRS. Kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, kita putar, rotasi. Kemudian kita tempatkan pada trapesium TUVW ini. Jika salinan dari trapesium PQRS tadi menempati TUVW ini setelah dirotasikan, maka kita dapat menyimpulkan apakah trapesium PQRS tepat menempati trapesium TUVW. Jika benar, maka PQRS dikatakan kongruen pada trapesium TUVW. Oke. Dengan demikian, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi itu ya, kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat satu persatu. Sisi-sisi yang bersesuaian. Pada gambar ini ada dua trapesium. Jadi sisi AB dan JK. Kita lihat AB dan JK itu bersesuaian. Karena dia bersesuaian, maka ukurannya akan sama. AB sama dengan JK.
Kemudian BC dan KL. BC dan KL. Oke. BC sama dengan KL, CD dan LM. Oke, sama dengan CD dan LM. Kemudian DA dan MJ. Oke, itu bersesuaian. Karena dia bersesuaian, maka ukuran sisinya akan sama panjang. Kemudian dari segi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sudut A, oke kita lihat itu bersesuaian dengan sudut J. Akibatnya M ini ukuran sudut. Bacanya ukuran sudut. Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut J. Oke, jadi A dan J ukuran sudutnya. Ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut K. B sama dengan K karena ukuran sudut B dan K itu bersesuaian. Sudut C dan L itu bersesuaian. Akibatnya ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut L. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut M, sehingga mengakibatkan ukuran sudut D sama dengan ukuran sudut M. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi terkait dengan kongruen pada bangun datar kali ini. Oke, kita lanjutkan. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan ABCD kongruen JKLM. Jadi notasi dari kongruen ditulis seperti halnya ini. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Jadi notasi tadi tinggal ditambahkan garis sehingga dinyatakan tidak kongruen. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi yang dijelaskan kali ini. Berikut ini latihan soal, silakan kalian kerjakan sesuai perintah ataupun kesimpulan di akhir tadi. Jadi syarat dari dua bangun datar kongruen, kita harus teliti ataupun periksa ukuran sisi yang bersesuaian dan ukuran sudut yang bersesuaian. Oke. Itu saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.